Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Aris Marsudianto Channel. Saat ini sebenarnya channel ini rada berbeda nih, karena kita hari ini kedatangan tamu istimewa. Tapi sebelum kita maju lebih jauh, kita harus bilang dulu nih ke pemirsa, ke teman-teman sekalian, untuk jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Karena akan lebih menarik. Akan lebih menarik karena selanjutnya episode berikutnya pasti akan lebih banyak memberikan wawasan gitu. Ya. Jadi hari ini nih teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu ada Pak Immanuel Ebenezer yang saat ini lagi booming-boomingnya nih di media. Pak Immanuel, apa kabar? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Pak Aris, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang Ya, baik. lagi di sela-sela juga nih ya, sela-sela kerjaan yang super sibuk. Nah, hari ini juga pembahasannya akan seru banget nih. Karena Pak Immanuel selaku Ketua Umum Jokowi Mania yang juga sekarang telah mendukung Prabowo Mania 08, 08, iya. PM Mania 08, kita akan menanyakan wawasan tentang hal tersebut lebih jauh lagi. Jadi langsung aja. Ya. Pak Immanuel, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan menarik nih hari ini untuk teman-teman kita sekalian di Aris Marsudianto Channel. Pertama, kenapa saat ini kan Pak Noel ini menjabat menjadi Ketua Umum Jokowi Mania yang sudah berubah sekarang juga menjadi PM 08, Prabowo Mania 08. Ya. Apa sih alasan di balik itu semua? Karena kan dulu kan di media itu Pak Immanuel ini menjadi salah satu tokoh yang juga mungkin menyerang Pak Prabowo gitu karena dulu berada di Joman. Nah, terus apa sih reason di balik itu semua? Reasonnya sederhana, kalau saya nggak ribet-ribet ya. Kita lihat dulu kan ada orang publik yang meragukan, khususnya kita pendukung Pak Jokowi dulu, meragukan kehadiran Pak Prabowo di pemerintahan Jokowi. Keraguan kita itu berkaitan dengan masa lalu beliau dulu, berkaitan dengan rezim Orde Baru. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, ternyata stigma atau ketakutan atau kekhawatiran Pak Prabowo ingin melakukan kudeta terjawab. Terjawabnya apa? Terjawabnya bahwa Pak Prabowo sampai detik ini yang menjaga pemerintahan Jokowi totalitas, loyalitas dengan integritasnya luar biasa. Oke. Gitu. Berarti Dan memang sudah terlihat gitu ya bukan kinerjanya. terlihat lagi, terasa Terbukti. kan, gitu, terbukti. Terbukti. Kalau Realita. cuman terlihat kan bisa dimanipulasi, Iya. gitu. Tapi dirasakan itu nggak bisa. Iya. Nah, Pak Prabowo itu kita merasakan, gitu. Iya. Merasakan bagaimana pemerintahan Jokowi ketika Pak Prabowo masuk terlibat di pemerintahannya, totalitas dan loyalitas itu terasakan sekali. Makanya kita butuh pemimpin yang kayak Pak Prabowo. Sayangnya model kayak Pak Prabowo itu di pemerintahan Jokowi cuma satu. Kalau ada 2 atau 3 atau 4, waduh, makin moncer. Ini kadernya. Apalagi kayak saya gini yang selalu komunikasi dengan Pak Presiden ya, diskusi banyak saya. Ya, tapi saya nggak mau ngasih tahu siapa-siapa di lingkaran Pak Jokowi yang menurut pandangan beliau tidak perform lah ya. Tapi ya itu biar saya dengan Pak Presiden, karena itu kan etika yang diskusi beliau nggak boleh dikeluarkan ke publik. Ya banyak diskusi hal kayak begitu. Dulu juga kita nanya, Pak Prabowo pertimbangannya apa? Iya. Beliau jelasin, Mas, saya ini pemimpin republik. Kalau seandainya satu kader bangsa, karena tidak bisa bangsa ini dipimpin hanya satu entitas, gitu, atau satu kelompok, kelompok pendukungnya Pak Jokowi saja. Itu beliau sampaikan ke saya tuh. Jadi gimana ya maksud Bapak? Ya semua dong kita libatkan. Memang saya punya kemampuan apa untuk menjalankan nakoda besar ini? Jadi Bapak yang Bapak inginkan apa? Ya udah kita coba menakodoi perahu besar ini, melibatkan banyak orang. Agar apa? Jalannya nakoda ini juga bagus. Nah, akhirnya Pak Presiden waktu itu rekonsiliasi. Wah, tadi nggak ada di benak kita. Waktu itu ada kawan-kawan yang ngancam-ngancam Pak Jokowi kan, wah kita akan bubarkan lah ini dan sebagainya. Emang waktu itu sempat kita marah, gelisah. Pak Presiden apa lagi nih, aneh-aneh aja di Pak Jokowi ini gitu loh. Sempat kita punya penolakan terhadap hal itu. Tapi lama kemari di antara pembantu presiden yang kita lihat yang tidak terlalu menggelisahkan dan mengkhawatirkan Pak Prabowo.
Apalagi kita lihat waktu kemarin pandemik ya. Saya salah satu orang yang menjadi musuh bersama yang menteri. Karena setiap hari pasti saya akan di media minta beberapa menteri kalau nggak di reshuffle copot. Apalagi dulu waktu itu ada yang namanya Inmen, instruksi menteri. Inmen itu dijalankan oleh menteri dalam negeri, menteri perhubungan, menteri kesehatan, plus menteri apa itu satu lagi. Saya gugat itu Inmennya. Gitu. Oh, Noel Kola kan pendukung Pak Jokowi. Emang gue pendukung Jokowi. Saya bukan pendukung menteri. Iya. Karena saya yakin nih Inmen ini salah berkaitan dengan apa PCR. Ya. Karena setahu saya ini bencana global ini, pandemi global ini itu kan bencana kemanusiaan. Betul. Ya. Betul. Semua Gitu loh. terdampak. Terdampak. Nah, presiden kan harus berpihak. Iya. Nah, kita lihat kebijakan menteri itu tidak berpihak. Apa? Harga PCR yang begitu besar Betul. dibanding Sangat harga tinggi. tiket. Betul. Harga tiket 700.000, harga PCR 2 juta, 1,5 juta. Dilelang tuh. Kalau mau cepat ya bayarnya 2 juta. Iya. Kalau mau 3 hari normal ya Betul. 1 juta atau Betul. berapa. Itu realita, Iya. itu bukan hoax. Betul. Bukan hoax. Akhirnya ya saling lempar lah beberapa menteri itu. Pak, bukan kebijakan saya, Pak, bukan kebijakan saya. Bang Noel, bukan kebijakan saya. Lalu kebijakan siapa? Saya bilang. Gitu. Nah, waktu itu mulai saya teriak-teriak. Lingkaran presiden dikelilingi oleh para mafia PCR. Pertama, nyangga staf menterinya. Pak Menteri saya tidak terlibat dalam persoal mafia PCR. 2 hari kemudian, ya saya terlibat main PCR. Tapi ya bangsa ini nggak tahu kok jadi penakut gitu loh. Iya, iya, Gitu. iya. Lantas banyak hal lah. Nah, ditambah lagi informasi yang saya dapat, yang melakukan penolakan terhadap waktu itu kan lagi debatable antara lockdown atau tidak lockdown, Ya. gitu loh. Ternyata yang keras melakukan penolakan untuk lockdown total ya Pak Prabowo. Ya. Bayangin kalau seandainya benar-benar di lockdown, Ya. nggak lockdown aja kemiskinan menambah Ya. gila-gilaan Sudah itu. luar biasa, Ya. benar. Collab bangsa ini, gimana lockdown? Ya. Nah, kita dengar Pak Prabowo berdiri tegas pada posisi tolak lockdown. Ya. Artinya apa? Pak Prabowo berkontribusi besar dalam menjalankan kehidupan Ya. sosial, lantas kehidupan pemerintahan menjalankan pemerintahan ini dengan lebih baik. Kalau seandainya itu jadi lockdown, waduh, chaos sosial, Mbak. Ya. Uncontrol itu. Ya. Benar, benar. Uncontrol. Betul. Ya. Betul. Kayak begitu. Nah, itu pengalaman yang dirasakan Ya. dan terlihat. Ya. Jadi Ya. bukan terlihat, dirasakan juga. Iya. Ya. Gitu. Seperti itulah Betul. kira-kira. Berarti memang sudah sangat jelas gitu ya hasil dari kinerja Pak Prabowo yang sampai bisa dirasakan gitu Iya. oleh masyarakat. Iya. Jadi nggak cuma ujuk-ujuk dari Joman langsung pindah ke PM 08, Oh, enggak. itu Gini. memang sudah banyak Ya, konspirasinya. kita ini kan rasional ya dalam memilih sebuah tokoh. Saya diskusi dengan Mas Aris beberapa kali. Mas Aris, apa yang saya perjuangkan, nilai apa? Iya. Coba saya diskusi, oh nih, kalau nilainya ini saya Iya. mau. Ya. Nah, ini saksi hidup ya Mas Iya. ya. Kita Iya. nggak ngawur ngidul diskusi atau kayak bohong-bohongan gitu loh. Itu Iya. saya mau tahu, karena kan saya pengen diskusi, saya orang yang suka diskusi. Iya. Ditambah diperkuat lagi ketika kita kemarin tanggal 16 itu ketemu beliau ya Iya. di rumahnya Iya. di Iya. Kertanegara. Betul. Banyak sekali yang saya lihat dari apa yang Pak Prabowo sampaikan ya, dengan orasi politiknya, orasi kebangsaan soal Indonesia, soal apapun, dari persoalan politik global, politik nasional, sampai hal-hal yang sangat humoris. Iya. Nah, artinya ini kan Pak Prabowo selalu di framing sosok militer yang begini. Iya. Ternyata enggak, orangnya Ya. enak ya, humorisnya, sense of Iya. humorisnya luar biasa. Iya, iya, Gitu. iya. Nah, dari situ kita lihat, oh ini Ya. orang selain apa ya, ini orang kan punya keteguhan ya. Iya. Nyapres berkali-kali kalah, difitnah, dihina, diapain. Tapi Pak Prabowo apa? Teguh tuh dengan cita-citanya. Itu yang kita butuh pemimpin ke depan. Ya. Betul. Bukan cengeng, cuman memframing dirinya apa. Kalau soal kekuasaan itu 5 tahun sekali kita dapatkan sosok penguasa apalagi dengan partai. Tapi kita butuh pemimpin yang menguasai gagasannya, yang punya komitmen terhadap gagasannya, bukan nyari pemimpin yang hanya ingin berkuasa. Ya. Betul. Gitu loh. Nah, ini menjadi apa? Menjadi penilaian saya tersendiri. Ya. Apalagi di luar sana di rumornya saya dapat duit banyak.
Ya. Lantas dijanjiin banyak lah katanya. Saya bilang ya nggak apa-apa. Saya sih sampaikan Aminin juga. aja. Saya sampaikan. Betul. Pak Prabowo akan memberi saya saham Tesla mayoritas. Amin. Akan memberikan saya Boeing 777 10 buat jalan-jalan saya. Kemudian saya akan dikasih 1 planet. Gitu. Kalau yang baik-baik kita aminin Iya. saja gitu ya. Kayak makanya saya senang-senang, saya nggak mau iniin, saya nggak mau rendahin sogokannya, saya harus tinggiin. Iya. Gitu loh. Masa direndahin sogokannya. Jadi saya dapat Boeing 777 loh. Oh gitu, parkirnya depan ini saya nanti tuh. Dreamline, ya. Gitu loh. Kayak Betul. gitu-gitulah. Baik, Pak Immanuel kan sudah menjelaskan gitu ya Pak Aris ya mengenai bagaimana beliau menilai sosok Pak Prabowo. Ya. Dan Pak Aris ini kan dengan mengetahui bahwa Pak Aris ini sudah memiliki histori yang cukup panjang dengan Pak Prabowo. Kalau misalnya menurut pandangan Pak Aris pribadi, Pak Prabowo itu sosok yang seperti apa sih? Oke, jadi secara pribadi ya, saya dengan Pak Prabowo cukup lama ya, mulai di pasukan khusus dulu ya, tahun 1992 Betul. ya itu, dan saya sampai detik ini ya, saya banyak ya berkecimpung ya di dalam dunia bisnis khususnya ya, mengelola bisnis beliau ya, sehingga intensitas saya untuk bergaul atau bertemu beliau sangat tinggi sekali ya. Dan saya sampai detik ini saya kagum ya dengan seorang figur Pak Prabowo ya. Itu dari mau dilihat dari kacamata manapun itu susah untuk mencari tandingannya ya. Kalau berkaitan dengan kepemimpinan bangsa ini, beliau ini seorang yang visioner ya, unlimited, sudah tingkat internasional ya, bukan tingkat lokal lagi ya, bukan tingkat provinsi lagi. Jadi sudah tingkat internasional, dan terbukti selama hampir 3 tahun lebih sedikit ini ya, beliau jadi Menhan. Kita lihat negara kita benar-benar diseganin dunia. Betul. Ya, persahabatan dengan seluruh negara-negara besar ya terjalin dengan baik ya, dan harmonis ya, dan mereka mendukung Indonesia dengan diplomasi Pak Prabowo ya. Kita melihat kan alutsista TNI luar biasa ya, kita akan tambah ya berapa skadron pesawat tempur ya, kapal ya, rudal ya, dan segala macam ya teknologi ya. Kemudian di bawah Pak Prabowo, Departemen Pertahanan juga tumbuh luar biasa ya. Kita melihat ya industri pertahanan ya mungkin di Pindad ya, itu kemarin sudah membuat beberapa kendaraan taktis sendiri ya, ada kendaraan tempur, vehicle ya, maung dan lain sebagainya ya, itu bisa dipasarkan di luar negeri. Betul. Ya. Itu kemudian beliau juga fokus meningkatkan di PTDI ya, kemudian di PAL ya, Angkatan Laut yang membuat kapal sendiri dan lain sebagainya ya. Itu kemudian di IT ya, itu di Line dan lain sebagainya. Ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya, karena ini merupakan suatu keterampilan manajemen dan leadership ya, serta visi dan menjaring kolega dunia untuk diramu menjadi suatu manajemen develop dengan baik ya, sehingga menghasilkan produk yang optimal ya. Dan akhirnya kita melihat ya, sekarang pertahanan kita diseganin dunia ya. Nah, saya berpikir ini beliau sebagai Menhan, bagaimana kalau sebagai presiden? Ya. Apakah tidak lebih gila lagi Indonesia ini kemajuannya? Ya kan? Nah, mungkin kalau orang lain ya itu perlu 50 tahun ya untuk membuat Indonesia tumbuh seperti apa yang kita inginkan. Ya. Tapi kalau dipegang Pak Prabowo yang sudah sangat pengalaman ya, yang networking globalnya ya itu sudah luar biasa, kemampuannya luar biasa, pengalamannya luar biasa, mungkin membawa Indonesia maju ini nggak perlu sampai puluhan tahun. Ya. Dalam tempo 5 tahun Pak Prabowo bisa merubah ini semua dengan meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang benar-benar sangat akuntabel, sangat reasonable, sangat profitable, ya, dinamis ya, dan bisa menjadi perekat persatuan bangsa ini gitu. Kemudian selanjutnya beliau ini seorang yang pluralisme ya. Ya, beliau bisa mengakomodir seluruh kepentingan bangsa, seluruh perbedaan ya yang sangat heterogen di bangsa ini ya, terdiri bagi ratusan suku, bahasa, etnis ya, agama ya. Beliau itu bisa menerima semuanya, dan beliau selalu berpikir
apapun perbedaan bangsa Indonesia itu adalah kekayaan, itu kekuatan. Yang selalu beliau sampaikan seperti itu. Jadi pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang bisa pluralisme, ya, mengakomodir, ya, mewadahi itu semua menjadi suatu kapital, kekuatan besar, ya. Jadi tidak malah degradasi dengan kelompok-kelompok, ya, atau etnis atau simbol-simbol identitas, ya. Jadi kita semuanya dipayungin oleh Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Seluruh agama harus kita wadahin, ya, perbedaan itu dengan cara-cara yang profesional, ketatanegaraan yang baik, ya, dengan leadership yang baik juga gitu. Kemudian dari segi pribadi, ya, saya kenal dengan Pak Prabowo ini, beliau seorang yang rajin setiap saat membaca buku. Ya, kata beliau buku itu adalah jendela dunia. Betul. Ya. Kita bisa belajar apapun dari buku, ya. Dan beliau juga seorang yang humoris. Tadi yang disampaikan oleh Pak Noel. Aduh, kalau bicara sama beliau, duduk sama beliau, ampun deh, itu stand up komedi kalah. Saya yakin kalau Pak Prabowo jadi stand up komedi itu luar biasa. Jadi saya punya usul tuh, suatu saat harus dipanggil itu, ya. Itu Pak Prabowo menjadi stand up komedi karena joke-nya itu internasional gitu loh. Jadi kalau bicara sama beliau itu, dan kemarin terbukti kan, waktu Jokowi Mania, ya, berkunjung ke kediaman beliau, wah, joke-joke-nya kan itu humoris itu kan, itu. Jadi ini yang tidak diketahui orang banyak, ya, gitu. Nah, secara umum, ya, di mata saya beliau itu merupakan suatu figur, ya, yang susah untuk tertandingin saat ini, ya. Dan ini menjadikan aset, aset bangsa, ya, karena seberapa kayanya sumber daya alam kita, kalau tidak bisa dieksploitasi, ya, dieksplorasi kekayaan itu oleh orang yang benar-benar mampu, ya, ini ya percuma, ujungnya akhirnya dijual mentah-mentahan aja begitu, nilai value-nya sangat rendah, ya. Tapi dengan manage, di-develop oleh orang yang mumpuni, yang handal, ya, seperti Pak Prabowo seperti ini, yang mempunyai background, ya, bapaknya seorang ekonom, ya, seorang menteri puluhan tahun yang diakuin dunia, kakeknya juga seorang pendiri Bank BNI 46, Raden Mas Margono Jayadikusumo, ya. Jadi beliau sejak kecil itu sudah dikuliahi, sama bapaknya yang profesor, sama kakeknya yang profesor, ya, itu yang sudah pengalaman, ya, malah melintang di dunia ekonomi di seluruh dunia, ya. Jadi ya beliau sudah in mind-nya itu untuk ekonomi itu sudah merem lah kasarnya, seperti itu, melihat sesuatu. Nah, inilah harapan kita, ya, sebagai masyarakat Indonesia, beliau ini seorang aset bangsa, harus, ya, diberi kesempatan untuk membesarkan bangsa ini sehingga men-speed up, ya, kemajuan bangsa ini yang notabene perencanaannya 50 tahun bisa menjadi 5 tahun, ya, paling lamaan begitu, ya, karena dipegang oleh ahlinya, ya. Inilah, ya, sepintas kilas, ya, highlight. Kalau mau bicara tentang beliau itu, waduh, banyak sekali. Iya, bisa butuh berepisode-episode. Betul. Dan kemarin saya juga ikut hadir di acara Jokowi Mania, ya. Saya juga cukup bangga dengan sahabat saya Mas Immanuel. Kita sering diskusi, ya, Tapi beliau ini saya lihat seorang tokoh, ya, anak muda yang open minded, ya. Artinya objektif berpikir. Tadi udah disampaikan kan. Itu. Jadi dulu mendukung Pak Jokowi karena mendapatkan informasi yang cuma sepenggal. Wah, Pak Prabowo keras, ini nanti kudeta segala macam. Bahkan relawannya menolak. Sempat menolak. Waktu Pak Jokowi mau ngajak Pak Prabowo masuk ke dalam, nanti jangan-jangan dikudeta segala macam. Ternyata begitu sudah tahu beliau, dan sekarang waktu sudah terbukti 3 tahun lebih menjadi Menhan, malah sinergis. Betul, sinergis. Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya. Betul. Dan saat ini menurut saya figur satu-satunya yang akan bisa melanjutkan proses pembangunan saat ini, menurut saya hanya Pak Prabowo. Dan itu disampaikan penegasan Pak Prabowo saat pidato kebangsaan kemarin. Saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Betul. Itu mahal sekali. Betul. Kenapa saya bilang satu-satunya figur? Karena Pak Prabowo hampir day by day, tiap hari ketemu dengan Pak Jokowi, mengerti persis, ya, segala macam perencanaan, program strategis, proyek negara. Itu. Jadi di sini kalau orang yang nggak mengerti bagaimana mau melanjutkan, ya, saya rasa Pak Prabowo udah mengerti persis. Bahkan banyak sekali mungkin ide-ide, inovasi-inovasi Pak Prabowo yang disampaikan ke Pak Jokowi yang akhirnya dilegitimate menjadi kebijakan pemerintah. Jadi sinergis ini kalau berestafet, berkesinambungan kan enak.
Betul, karena sudah nyambung. Sudah nyambung Sudah ya. nyambung. Jadi kalau dengan orang lain lagi yang nggak buat. ngerti apa-apa, malah nanti jadi salah. Iya. Ya malah jadi bubar. Iya. Nah, jadi kita jangan bertaruh ya masa depan bangsa ini diserahkan kepada orang yang dalam tanda kutip belum mengerti apa-apa. Betul. Begitu loh proses apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Ya nanti trial error, apalagi masih sekelas provinsi. Ya. Gitu. Itu masih sekelas provinsi. Nah, ini apa kita perlu seorang pemimpin yang kaliber internasional, yang Ya. kelas berat, ya bukan masih kelas ringan ya atau mungkin kelas bulu seperti itu ya. Ya. Mungkin ini pandangan saya nih, Mas Noel. Tapi itu gini, Mas Aris, saya coba Uh-uh. menyambung apa yang Mas Aris sampaikan tadi. Ini bukan soal kaliber internasional, tapi teruji. betul. Teruji, Mas, Iya, dan keteguhan, terbukti. terbukti. Iya, iya. Soal itu bisa aja mafia atau kalau enggak ada apa orang yang pernah membelanjakan sahamnya beli bola di Itali. Kalau kayak gitu-gitu bisa. Tapi kalau orang yang punya jaringan internasional, Ya. nah, proses Pak Prabowo kan itu bukan instan ya. Ini Ya, toko bukan ya. toko instan. Betul. Ya, betul. Ini bukan toko instan. Betul. Dia teruji dari segala Aspek. proses sejarah. Ya, Dari ya. sejarah Orde Baru ke sejarah reformasi, multipartai, sekarang Ya. era yang sekarang juga. Betul. Artinya beberapa episode sejarah Ya. dia hadir. Ya. Apalagi kalau tadi disampaikan, dia sering by day ketemu presiden. Presiden itu punya standar standar dalam melihat orang. Pak Jokowi itu kan punya kecerdasan ya, Ya. punya penilaian Ya. tersendiri. Ya. Oh, orang ini baik. Oh, orang ini hanya mencari cuan. Ya. Insting. Oh, Insting, betul. instinktif ya, Ya, instinktif ya. beliau itu selalu ada. Nah, saya melihatnya Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi ini chemistry-nya ketemu. Ya, 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 Itu ya, nggak ya. mudah. Pak Presiden itu, Ya. aduh saya tahu sekali lah. Karena kan saya sering diskusi Ya, sama beliau. ya, ya, Beliau ya, itu kan ya. kalau udah nggak suka dengan orang itu cepat sekali untuk meninggalkannya. Ya, Tapi ya. kalau udah berjam-jam, berarti orang itu Ya, Pak Jokowi ya, itu respon ya, ya. banget. Chemistry-nya gitu loh. nyambung. Ketemu chemistry-nya. Ya, ya. Apalagi dia akan misalnya maaf, kalau Pak Prabowo main-main di Kementerian Pertahanan, dia tahu tuh, Ya, oh ini ya, nggak ya. baik. Ya. Ya, ya. Apalagi Pak Prabowo bilang, saya tahu harga dasar tuh barang-barang itu, jangan kurang ajar. Oh itu Pak Presiden senang tuh, kayak Ya, gitu-gitu. ya, ya, Dan itu ya. kan dibuktikan. Iya, 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 iya. Tuh. Nah soal integritas, loyalitas, lantas apa? Pak Prabowo udah teruji lah. Iya. Ini orang Nggak tangguh. usah dipertanyakan. Ini manusia tangguh dah. Menurut saya Iya, ini manusia iya, tangguh. Iya, iya. Kayak kita mau nyari lagi, mau gambling gitu kita. Iya. Saya nggak mau jujur, saya nggak mau Betul. gambling. Betul. Saya Iya. nggak mau gambling. Ini Iya. gini, ini Indonesia ini perahu besar. Iya. Jangan atau gini, jangan disuruh supir angkot nyupir pesawat. Iya. Ugal-ugalan tuh repot tuh. Iya, iya. Misal nabrak-nabrak gunung, Iya, kita kan iya. nggak mau. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Nah ya kayak begitu-gitulah itu menjadi pertimbangan saya sendiri ya. Saya nggak mau juga bangsa ini ke depan ini hancur gitu lah. Atau kalau nggak hancur ya mundur. Gini, kalau dia tidak lebih dari Jokowi, minimal dia sepadan. Iya. Jangan di bawahnya. Iya. Gitu Iya, loh. Betul. Iya. Nah, saya punya keyakinan sekali, punya optimisme ya. Pak Prabowo bisa lebih jauh melangkah Iya. dari Pak Jokowi dalam Iya. apa kerja keras. Kan standar kinerjanya sudah diletakkan Iya. sama Pak Jokowi. Iya. Dia tinggal Iya. meneruskannya cepat. Iya, iya. Saya kan iya. speednya akan cepat nih. Dan punya pengalaman Iya, yang dia sudah punya sangat pengalaman, teruji. gitu Iya, loh. iya. Gitu. Ini Ya. kita butuh speed ya ke Ya. depan tuh. Kalau Ya. cuma wacana mau jadi penguasa, mau jadi aduh, Iya, iya. bebek di jalanan juga bisa mau jadi Iya, presiden. Iya, iya. Gitu Dan loh. satu lagi saya tambahin. Beliau sudah selesai dengan pribadinya. Nah, itu Nah, salah satunya. Sehingga untuk mencapreskan dirinya nggak perlu utang sana utang sini. Betul. Gitu karena sudah selesai. Jadi hanya fokus untuk mengurus bangsa dan negara, rakyat Indonesia. Itu salah satu Ya, opini ya. publik. Ini saya nggak bohong. Ya. Saya tanya, saya akan coba ngecek. Saya nggak mau nanya ini ke pendukungnya Prabowo. Saya nanya ke di luar pendukung Prabowo. Ya. Menurut kamu apa soal Prabowo? Ini orang tegas. Selain tegas, Pak ini kan orang kaya Pak. Nah, dia udah nggak butuh kekayaan lagi. Nggak mungkin dia melakukan korup. Nah Ya. itu apa? Pandangan yang sederhana dari Ya. masyarakat. Betul. Orang ini kan orang kaya, dia militer, dia punya ketegasan. Artinya dari disiplin militernya, apalagi beliau ini kan Kopassus ya. Iya. Iya. Gitu, dia Kopassus pasti Ya. punya namanya standar disiplin. Iya. Iya, jelas. Kedua, dia juga ya secara ekonomi dia orang ada, the have Iya. ya kan. Iya. Nah, Iya. ketiga,
orang ini punya gagasan, Ya, punya nyali. visi, ya. Kalau cuma punya gagasan nggak Ya. punya nyali, jangan. Ya. Betul. Nah ini apa sama kayak Pak Jokowi ini. Pak Jokowi itu punya gagasan, punya nyali. Nah Pak Prabowo juga sama, punya Ya. gagasan, punya nyali. Ya. Ada yang punya nyali tapi nggak punya gagasan. Ya. Ada yang punya gagasan tapi nggak punya nyali. Iya. Nah kita butuh Berimbang. dua-dua itu. Betul. Iya. Gitu loh. Betul. Ya, 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 Betul. ya. Luar biasa ini Pak Noel ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk beliau. Karena pandangan Pak Noel ini sangat objektif. Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Iya, beliau Luar saya biasa. lihat dari awal itu tokoh yang punya prinsip. Ya. Ya, saya melihat dari awal beliau tokoh yang tetap menjunjung tinggi kebenaran. Ya, kadang-kadang ya ada pro dan kontra itu wajar ya. Tapi sampai sekarang masih konsisten ya. Makanya kemarin saya juga tidak heran ya, tahu-tahu bisa diterima Pak Prabowo dengan jajarannya itu Pak Prabowo kan juga punya insting kan, punya Betul. jaring siapa ini Ya. kan begitu, tidak semata-mata Pasti seperti sudah itu. divalidasi ya. Betul. Jadi Baik. ini kelamaan ini molor-molor gue masih Oke. ada meeting lagi nih. Untuk mempersingkat waktu, Ah. mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan terakhir. Mungkin bisa disampaikan apa sih harapan dari Pak Noel dan Pak Aris untuk Ya, Pilpres ya, ya. 2024? Mungkin Harapan bisa kita 2024 ini Pak Prabowo jadi presiden pilihan rakyat, pilihan bangsa. Ini kita menentukan sejarah kita ke 2024 nanti, ingin maju atau ingin mundur. Ya. Kalau ingin Ya. maju, Ya. pilih Pak Prabowo. Ya, Kalau ya, ingin ya. stagnan atau mundur, silakan pilih yang lain. Saya nggak ada urusan. Ya. Saya Ya. tidur Ya. aja lah di rumah nanti. Ya. 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 Betul. Kalau dari Pak Aris, bagaimana harapannya untuk Pilpres 2024? Sama. Sama. Jadi saya berharap 2024 ya, waktunya Indonesia bangkit Ya. 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 Seperti 40 tahun yang lalu Oh, iya. Cina itu Pak punya Prabowo Deng itu punya Xiaoping. semangat 45. Iya, iya Pak Prabowo punya semangat 45 dan saya berharap ini seperti Soekarno kedua. Ya. Ya. Boleh usia tua, tapi semangatnya dan Semangatnya energinya luar biasa. Ya. Ada orang muda tapi semangatnya semangat orang tua, percuma. Kita butuh orang tua punya semangat anak muda. Ya. Nah, itu ada di apa? Di Pak Prabowo. Ya. Dan kemarin cuman datang beliau tambah muda 23 tahun. Ya, jadi harapan kita ya 2024 Indonesia harus bangkit, Harus tinggalan maju. gas dengan pemimpin yang hebat, yang mumpuni, Iya. yang diakuin dunia dan menguasai segala macam Siapa permasalahan. Prabowo Subianto. Luar semangat kita ya. biasa. Siap. Baik. Mau maju atau mau mundur? Kalau mau maju Indonesia, pilih Prabowo. Kalau mau mundur, ya silakan. Silakan. Saya di rumah tidur-tidur aja. Aduh, topik Ya, hari ini ya, seru ya. banget, perbincangan hari ini seru banget. Jadi, untuk teman-teman sekalian, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih banyak Mr. Aris dan Pak Noel untuk Thank you, hari ini Mbak. waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Makasih. Wah, tepuk tangan di luar sana.